kasih tugas beberapa, ya. Kemudian bahan yang terakhir yang kita sudah sampaikan adalah ini terakhir ya, sesuai dengan bahan sebelumnya, yaitu yang pertama kita sudah bicara tentang uji persyaratan analisis, yaitu yang pertama adalah linearitas. Nah, jadi nanti kan sekarang di semester 6 ya, nanti di semester 7 kan udah mulai membuat atau skripsi ya, udah mulai membuat rancangan-rancangan proposal skripsi. Nanti kan skripsinya paling tidak ada 3 jenis nih ya. Yang pertama adalah kalau penelitiannya kualitatif jarang ya untuk PAI ya, jadi saya abaikan aja untuk yang kualitatif karena mungkin relatif jarang. Nanti penelitiannya adalah penelitian kualitatif, padahal yang namanya statistik itu bukan penelitian kualitatif tapi penelitian kuantitatif, kuanti ya. Nah, nanti kalau misalnya membahas kualitatif gimana nih Pak? Nah, kualitatif nanti ada pelajaran sendiri, sebenarnya ada metodologi penelitian kualitatif gitu ya. Kebetulan saya ngajar metodologi penelitian kualitatif tapi di KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam dan Dakwah ya. Saat ini sedang berjalan. Nanti ada mungkin ada dosen lain yang menerangkan tentang metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif ya untuk PAI ya. Ada sih memang sebagian saya lihat skripsi yang kualitatif ya di PAI ada gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah nguji tuh ya, penelitian kualitatif kepada anak-anak SMP gitu. Jadi ditayangkan film, ya, film tertentu, kemudian ditanya gitu, apa nilai-nilai yang bisa diperoleh pelajaran bagi pendidikan di anak sekolah itu, ya. Tapi ternyata memang ada kekurangan waktu saya nguji, gitu ya. Kekurangannya, ini yang kualitatif ya, saya cerita dulu sambil nunggu teman yang lain. Jadi kekurangannya adalah ketika saya nguji, dia tanyakan ini implementasi film apa saya lupa, film ini terhadap pendidikan agama Islam bagi anak-anak SMP gitu di Bekasi. Nah, saya tanyakan, itu kan film apa lupa saya, filmnya saya sebut saja film X saja ya. Bagaimana cara penelitiannya? Ya Pak, saya penelitiannya saya tanya. Gitu ya. Tanyanya kenapa? Wawancara. Ya. Saya bilang observasi dilakukan tidak? Tidak Pak, saya cuma tanya. Tanyanya ke siapa? Saya tanyanya ke guru Pak tentang siswa. Tentang siswa yang ditanya guru. Padahal di situ adalah tujuannya adalah ke siswa. Nah harusnya ya. Nah, kalau yang ditanya guru ya bilang aja baik-baik semua gitu. Ya, artinya harus ditanya ke siswanya. Saya bilang yang menonton film itu siswa nonton tidak? Tidak. Ya kalau siswa tidak nonton film itu gimana caranya siswa bisa mengambil hikmah dari film itu? Nah itu kelemahannya ya. Seringkali tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan penelitian kualitatif. Itu terjadi seperti itu ya, itu terjadi. Nah, kemudian saya bilang, kalau siswanya tidak nonton kemudian ditanya nilai-nilai dari film itu, logikanya gimana? Siswa tidak nonton, tapi penelitiannya untuk ke siswa. Gimana caranya? Coba saya bilang. Nah, akhirnya ya pembimbing mungkin nggak begitu ini, langsung aja ada nilai ini gitu. Saya tanya, iya dia langsung minta ujian aja gitu. Nah ya gak diperiksa dulu ya, harusnya terjadi seperti itu. Saya bilang, ini nggak bisa penelitian seperti ini. Harus ditanya siswanya. Karena kan nilai-nilai pendidik nggak bagi siswa. Nah, kalau siswanya nggak nonton film itu, apa yang mau diambil hikmah dari film itu? Ya. Nah, itu yang salahnya terjadi seperti itu penelitian kualitatif ya. Akhirnya saya bilang, bisa nggak ngulang, ambil aja misalnya, nggak usah terlalu banyak siswanya, ambil 10 siswa.
nonton film itu, kemudian tanya siswanya apa hikmah yang diperoleh dari film itu bagi pendidikan dia. Nah, itu kualitatif. Nah, karena saya penelitiannya adalah kuantitatif, kan tidak menggunakan kualitatif, tidak menggunakan statistik. Saya lepas itu adalah metodologi penelitian ranahnya. Nah, sekarang kalau ini penelitian kuantitatif, itu kan pakai hitungan. Paling tidak itu ada tiga, ya tiga kemungkinan model judulnya. Yang pertama, nah ini yang kita pelajari, yang pertama adalah korelasi, hubungan, atau penelitiannya adalah penelitian survei. Nanti survei di lapangan menggunakan kuesioner kah, menggunakan tes ya, tidak ada wawancara, tidak ada observasi, tapi kebanyakan adalah intinya adalah penelitian survei itu menggunakan kuesioner ya. Tapi kalau misalnya hasil belajar menggunakan tes ya, atau kuesioner tes ya, nanti tes hasil belajar. Nah, itu kalau penelitiannya korelasional atau judulnya hubungan atau penelitian survei. Nah, nanti bagian yang kedua itu adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini biasanya ada eksperimennya, ada eksperimen sifatnya pre and post ya, atau kita sebutnya pre and post design ya, jadi sebelum dan sesudah. Nah, jadi kalau eksperimen sebelumnya seperti apa, kemudian sesudah kita lakukan eksperimen seperti apa hasilnya, itu satu ya. Yang kedua ya, jadi perbandingannya ada perbandingan sebelum dan sesudah. Yang kedua adalah perbandingan, kita sebutnya penelitian komparatif, membandingkan. Nah, kita membandingkan, yang satu kita gunakan metode A ya, misalnya metode baca Al-Quran, yang satu kita gunakan metode Iqra, yang lainnya menggunakan metode mungkin yang kita temukan apa saja, misalnya oh saya mau melakukan pakai metode baca Al-Quran dengan metode ini, bandingkan dengan metode yang selama ini, metode Iqra. Nah, itu komparatif. Paling itu ada 3 gitu ya di penelitian di PAI gitu, yang kuantitatif ya. Nah, sekarang kita bahas adalah penelitian yang survei. Penelitian survei salah satunya adalah menggunakan, nah ini kalau bahan yang minggu lalu ya, penelitian survei itu jadi ada prasyarat analisis karena menggunakan korelasi dan regresi. Persyaratan analisis yang pertama apa? Yang pertama adalah linearitas. Ingat ya, linearitas nih, linearity. Test for linearity, linearitas yang pertama ya. Nih, jadi uji persyaratan analisis yang pertama adalah linearitas ya. Oke. Itu kita sudah bahas ya, linearitas. Yang kedua adalah ini istilah linearitas. Yang kedua ini nih, galat taksiran atau dugaan berdistribusi normal ya. Ini juga sudah kita lakukan. Jadi yang kedua itu normalitas. Yang pertama linearitas, yang kedua normalitas. Yang ketiga itu adalah ini, varians ya. Varian Y atas X itu homogen. Jadi varians perubahan Y atas X itu adalah, jadi untuk setiap kelompok X yang diketahui, variansnya ya, YX itu homogen. Yang belum tuh ini, yang homogenitas ya. Sekarang saya mau masuk yang ke terakhir ya, ini normalitas. Nah, ya, lalu tuh normal Kiki plot, ini normalitas. Ya. Sekarang kita lakukan adalah yang ketiga ya. Ada yang kita sebut nih, tuh setelah normal Kiki plot ada uji heteroskedastisitas. Oh, panjang banget ya namanya. Heteroskedastisitas. Juga orang menyebutnya juga susah. Heteros, panjang banget menyebutnya apa suka-suka. Heteroskedastisitas, nah, gampang kan? Apa itu? Uji homogenitas varian, sama aja. Ini persyaratan analisis ketiga. Nah, gitu ya, analisis ketiga. Ya. Pakai apa? Ada 2 uji. Yang pertama ada uji Gleiser, ini tulisannya.
Glezer, Glezer, ya. Nah, sekarang kita ingin uji nih. Nah, untuk itu, karena ini prakteknya menggunakan SPSS, ya. Coba buka SPSS-nya masing-masing dulu, buka dulu. Buka SPSS-nya dulu. Ada yang masuk lagi sambil itu. Coba. Dan apa ya layarnya kan? Sudah ya. Layarnya sudah nampak. Oke. Kemudian buka SPSS-nya dulu masing-masing. Ya. Jadi saya pakai SPSS dulu, nanti kalau keburu waktunya baru saya jelaskan menggunakan manualnya. Ya. Nah, manualnya lebih lama, takutnya nanti nggak keburu. Ya. Jadi kalau udah gunakan SPSS sudah aman. Jadi manualnya nanti kita ajarkan juga. Saya tunggu ya, coba buka SPSS-nya atau sudah ada yang sebelumnya, gitu ya, yang sudah disimpan. Kalau belum, ya udah, ketik aja di SPSS-nya X dan Y, buat dulu. Kalau memang sudah, katakan sudah ya semuanya. Baru saya lanjutkan. Saya hapus dulu resnya, kan belum ada ya. Nah, ya, di SPSS sudah di sini, gitu ya. Nah, yang kita sebut uji Glezer itu apa? Pertama, kita lakukan
ya, di uji Glasser itu, ya. Kita buat uji Glasser, kita buat hipotesisnya dulu nih. Hipotesisnya apa? Hipotesis 0 itu varians Y atas X homogen, atau dalam bahasa lain tidak terjadi heteroskedastisitas, ya. H1-nya alternatifnya varians Y atas X tidak homogen, artinya terjadi heteroskedastisitas, ya. Nah, buka SPSS-nya, kemudian ketik sebagai berikut, sudah tuh, ya seperti ini. Kemudian klik analyze regression linear. Coba ya, ini dari SPSS-nya. Ya, klik analyze regression linear. Linear. Nah, linear. Klik gitu. Nah, tuh. Klik analyze regression linear. Ya. Kemudian di situ ada X, ada Y. X itu kan variabel independen, Y itu adalah variabel dependen. Maka kita masukkan dulu, ya boleh aja nih, X ini masukkan ke variabel dependen, ada di bawah nih. Nih independen, ya X itu independen. Klik ke bawah sini, X masuk, sudah. X sudah masuk ke variabel independen. Dan Y di sini kita klik Y, masuk ke variabel dependen. Nah, ya. Tuh. Nah, intinya kita katakan kenapa varian itu sisaan. Jadi, nanti kita sebutnya sebagai residual. Ada di mana? Nah, di sini, dari sini nih kita klik save. Nah, kita klik save. Ya, save itu. Save, simpan. Klik save. Nah, tuh. Ketika klik save, itu ada muncul yang pertama ada predicted value, ada di sebelah kiri. Kemudian ada residual di sebelah kanan. Residual itu adalah sisaan atau nilai antara pengurangan atau selisih dari nilai Y asli dengan nilai Y dari persamaan atau nilai Y dugaan. Nih, kita pilih di residual. Nah, ketika pilih di residual, kita klik apa? Unstandardized. Kalau kata-kata un dalam bahasa Inggris kan tidak, ya. Atau I kan dalam bahasa Inggris gitu. Polite, sopan, tapi impolite tidak sopan, ya. Standar itu standarisasi. Kemudian kalau unstandard itu tidak, ya, tidak terstandar. Ya, apalagi di dalam bahasa Inggris banyak kan, kalau melibatkan ini ya, di sini tidak, ya menggunakan kata un atau kata depan tulisannya un, ya, un itu tidak, ya. Unstandardized, apalagi ya, bukan understand, lain lagi ya, bukan understand kan. Yes, I understand. Berarti saya, yes, I understand. Berarti saya mengerti. An organization, ya, tidak terorganisasi. Nah, ya. Nah, oke, sekarang pilih di unstandardized. Nah, ya, pilih unstandardized. Klik continue. Klik continue. Ya. Ya, selanjutnya setelah klik continue dari save unstandardized, kita contreng pada residual, pilihnya unstandardized. Kemudian klik continue. Baru kita klik lagi OK. Klik OK, ya. Nah, di sini di outputnya ada, ya, outputnya. Tapi kita tidak perhatikan outputnya dulu. Kenapa? Di sini ada dua nih. Kalau kita klik di sini, ya, muncul ada dua pilihan. Ada yang di sebelah kanan itu tulisannya untitled. Untitled itu berarti dia di data, ya. Tapi kalau di output, hasil outputnya.
Nah, kita pilih, lihat di datanya, di data view nih. Data ini. Ya. Nah, kita klik. Nah, gitu. Coba lihat di data. Ya. Jadi ada nilai di res 1. Kita lihat res 1 itu apa sih? Ya, di sini. Bisa kita klik di variable view, ya. Tuh. Ya, nilai ini kalau saya besarkan, tuh, ya. Nilai res 1 tadi yang kita simpan itu res, ya, unstandardized residual, tertulis di sini labelnya unstandardized residual, ya. Sudah otomatis tuh di situ tertulis, ya, di labelnya tertulis unstandardized residual, ya. Oke, di sini desimalnya 5, ya, karena nilai yang diperolehnya adalah desimalnya 5, ya. Res 1 ini tadi yang kita masukkan, kita pilih residual, nanti tertulis di sini res 1, ya. Sekarang kita kembali ke data view. Nah, ya. Coba perhatikan nilai res 1-nya. Gitu, ya. Yang pertama adalah berapa tuh? 0,77 77341. Itu ada titik di depannya, ya. Titik, ya. Kalau titik di depannya berarti 0,77341. Nilainya apa? Positif, ya. Positif. Nah, kemudian di bawahnya terlihat lagi tertulis yang kedua, nilainya adalah minus atau negatif, min 1,8849, ya. Jadi nilai res itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau kita jumlahkan gimana? Kalau kita jumlahkan seluruhnya untuk res, ya, itu akan sama dengan 0, ya, akan sama dengan 0. Yang namanya residual begitu, ya. Jadi kalau dijumlahkan itu akan sama dengan 0. Karena itu adalah nilai simpangan, ya, simpangan dari Y ke Y dugaan atau Y taksiran, ya, atau estimation of Y, ya, of Y, gitu, ya. Y. Nah, itu jadi itu dugaan. Jadi nilainya ada positif, ada negatif, gitu, ya. Kalau kita jumlahkan 0. Nah, untuk menguji heteroskedastisitas itu, maka nilai yang di sini, ya, ini harus positif semua, nggak boleh negatif. Maka di matematik itu khususnya untuk menyebabkan nilai itu akan positif, yang negatif jadi positif, itu kita beri tanda mutlak namanya. Tanda mutlak, atau dalam bahasa Inggrisnya absolute. Nah, ya. Absolut itu kan mutlak, absolut mutlak. Ya, nah, mutlak itu kan banyaknya mutlak bagi Allah, nah, misalnya gitu, ya. Kemudian ada merek mobil juga begitu, ya. Misalnya keluaran terbaru ada tulisan Toyota Absolute, gitu, ya. Jadi seolah-olah ini Toyota yang bagus sekali, misalnya, ya. Absolute versi berapa, ya. Itu absolut. Absolut itu artinya nilai yang negatif jadi positif, ya. Bisa saja secara manual kita tulis saja lagi di sini 0, ini, tapi tidak secara manual. Di SPSS disediakan ada absolut. Nah, caranya gimana? Nah, sekarang dari sini caranya, ya. Di sini kan ada pilihannya, ada file, ada edit, ada view, ada data, ada ya, transformation. Ini transform, mengubah, ya. Tuh, ya. Nah, pilihan berikutnya apa? Kita nggak perlu lihat yang di bawah-bawah, record apa, nggak perlu. Yang paling atas, ya, transform compute variable. Nah, kita klik compute variable. Nah, gitu. Maka akan muncul, ya,
compute variable tampilan, ya, tampilan dari compute variable, ya. Nah sekarang kita tulis nih target variabelnya, kita yang nulis, kita sebut aja karena absolut kita sebut di sini, ya. ABS itu ya, ABS rest, ya, terus underscore, ya, underscore, ya, underscore 1. Nah tulis di situ coba, ya, di target variable underscore 1, ya, ABS rest underscore 1, artinya nilai absolut dari residual. Nah, ya, ya, Sudah, Pak. Oke, berikutnya pada numeric expression, ya, ini kan kayak rumus matematik nih, numeric expression. Nah itu ada perintah di, baik di Excel, ya, Excel juga ada ABS, ABS itu absolute, ya, ada di SPSS juga gitu absolute. Perintahnya apa? Kita tulis di sini ABS tapi pakai kurung, ABS kurung. Nah ada kurung, itu persamaannya, ya, ABS kurung, ya. Nanti coba kita praktekkan di Excel, ya. Juga kita copy di situ, kita taruhkan di Excel ABS, ya. Nah namanya itu kan res 1, kita tulis di sini res tapi pakai underscore 1 kurung. Nah cuma perbedaannya di depan tidak pakai kurung untuk target variabelnya, yang di belakang ketika resnya itu dikurung. ABS itu perintah absolut, bukan asal Bapak senang, ya, lain lagi. ABS absolut, nah, tulis dalam kurung ABS belum res 1, ya. Kalau sudah, ya, klik OK, klik OK. Nah yang muncul adalah, kita lihat lagi di data. Tuh, sudah muncul di sini nih, ABS res 1. Nah, hanya saja di sini tertulisnya, ya, desimalnya berapa? Bukan 5 kan? Berarti 2. Ini desimalnya 2, ya. Nah, sudah terlihat di sini. Ini yang tadinya negatif jadi positif, negatif jadi positif. Nah karena desimalnya 2, supaya disamakan desimal yang ini kita jadikan 5. Bagaimana caranya jadikan 5 desimalnya? Kita klik variable view. Nah di sini kan masih 2 tertulis nih, ya, kita ganti jadi 5. Jadi 5. Nah udah 5, klik data view lagi. Nah maka akan sama antara nilai absolut res, ya, dengan res 1-nya. Hanya perbedaannya, kalau di res 1 itu ada nilai negatif, tapi ketika di absolut itu tidak ada nilai negatif. Nah yang kita perlukan itu ini, absolute res dengan X, ya, dengan X, ya. Seolah-olah begini, ini saya bisa kecilkan, ini saya bilang, nah gitu ya, seolah-olah gitu tuh. Nah jadi seolah-olah yang X dengan ini, ya, itu kita cuma geser aja, padahal nilainya ada gitu, ya. Jadi yang kita butuhkan X dengan ABS res 1, ya. Untuk uji geser nih, ya, jadi tahapannya relatif lebih banyak dibanding uji normalitas atau uji linearitas, ya, lebih mudah. Kalau yang ini tahapannya pakai 2 kali, dibuat itu dulu, ya.
Nah, sekarang bagaimana cara ngujinya? Nah, klik analyze lagi, regression. Ya, klik. Ini ABS res 1 udah ada. Ya, klik analyze, saya pelan-pelan. Regression, linear lagi. Nah, tapi kan di situ tertulis masih dependent Y, X independent. Kita klik reset. Reset itu kita setting kembali nih. Di sini di bawah ada OK paste reset. Ya. Kan kalau di HP atau di mana kan kalau reset kembali ke setelan awal. Nah, kosong reset. Nah, itu reset kosong. Nah, ketika reset kosong, yang mana yang kita perlukan itu kan ada dua variabel, yaitu X dengan ABS res underscore 1. Ya, gitu. Nah, sekarang kita masukkan variabel X ke independen. Sama seperti tadi, X-nya ke independen. Coba. Ya, X ke independen. X independen. Ya. Kemudian ABS res. Nah, di bawah ini yang terakhir itu kita masukkan ke variabel dependent. Nah, itu. Ya. Ke variabel dependent. Ya. Nah, variabel dependent. Baru klik OK. Nah, klik OK. Gak usah pilihan save lagi, tadi langsung aja klik OK. Nah, nanti kita lihat di regression yang mana. Yang kita butuhkan ini hanya di koefisien. Yang ini. Ya. Nah, saya jawab nih copy. Benar nggak ya? Dan koefisien. Regression tadi nih, ini perintah yang tadi udah masuk. Ini absolut udah. Nah, semuanya positif. Kita tonton yang tadi nih. Ya, perintahnya. Itu target variabel. Terus ini udah. Klik OK, muncul ini. Kemudian ganti variabel nya menjadi 5. Oke. Nah, sekarang perintah yang ini tadi. Saya sudah buat sebenarnya. Ya. Udah klik reset, ABS res independen, dan klik output. Cukup yang diambil koefisien saja. Nah, yang barusan itu, ya, yang kita ambil ini nih, koefisien saja. Yang lain kita abaikan, yang di sini nih yang diambil. Ya. Nah, hasilnya sama seperti ini. Tuh. Nah, dari yang koefisien kita perhatikan. Mana yang kita perhatikan? Yang terkait dengan X di sini. Ya, yang terkait dengan X. Ya, makanya di sini dari output koefisien di atas ada keterangan. Nah, di bawah ini keterangannya. Ya, ya. Oke, keterangannya di situ tertulis. Ya, dependent variable ABS res 1 tuh, ya, bukan Y lagi tapi ABS res 1, ya. Selanjutnya diperhatikan nilai P. Nah, nilai P itu yang ini 0,833 nilai P, atau dalam bahasa Inggrisnya saya kalau menyebut di UI atau di IPB atau di itu P value, ya. P value-nya berapa? Nah, atau nilai P dalam bahasa Indonesia-nya, ya. Atau tertulis di situ sig. Sig itu sebenarnya kependekan dari significance. Ya. Kalau tulis significance kan panjang, ya. Jadi tulis di sini sig. Nah, titik 833 itu sama saja 0,833. Nah, sekarang 0,833 ternyata kan lebih besar dibanding 5%. Alfanya yang ambil 5%. Kalau dia lebih besar, maka terima H0. Terima H0. Ya. Nah, terima H0. Kita lihat tadi, terima H0 gimana sih?
lihat hipotesisnya. Hipotesis ini kan tadi gini, ya. Tuh, varian Y atas X homogen kalau terima 0. Berarti homogen ya. Atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Itu yang kita inginkan. Ya. Ya. Dan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya. Atau dalam kurung variansnya homogen. Ya. Variansnya homogen. Nah. Terus berikutnya dengan apa? Dengan demikian itu. Artinya, nah ini, jangan demikian lagi. Ya. Artinya, asumsi heteroskedastisitas terpenuhi atau uji homogenitasnya, variansnya itu terpenuhi. Ya, tadi ini. Ya, tuh. Variansnya homogen. Sama aja nih. Terpenuhi artinya variansnya homogen. Ya, variansnya homogen. Nah, berarti kan persyaratan analisis yang ke satu oke, linearitas, normalitas oke, yang ketiga homogenitas oke. Nah, baru deh Anda selesaikan bab 4 dan 5-nya. Selesai jadi skripsi itu. Ya. Jadi persyaratan analisisnya sudah semua, ya. Kalau dalam bahasa ini loh, kalau orang berangkat haji itu syarat atau syarat wajib dan rukun haji. Nah, rukun haji apa? Wajib haji apa? Nah, ya. Tidak memenuhi syarat. Oh, dia sudah berangkat haji. Ya. Itu menggunakan apa yang kita sebut sebenarnya uji grade Z, ya. Nanti banyak buku tulis uji grade Z, ya. Oke, berikutnya saya ingin bahwa ada uji heteroskedastisitas tapi menggunakan plot. Plot itu disebutnya plotting, ya. Kalau dalam bahasa apa namanya di bahasa plottingnya gimana? Plottingnya itu gambar. Plot itu gambar titik, ya. Nah, gambar, nah, plot normal titik plot. Nah, plot artinya boleh didapatkan sebagai gambar. Nah, ini perintahnya apa? Ini udah ada juga nih, ya. Kalau menggunakan plot normalan. Oke, kita ini kan, ya. Kita coba ya menggunakan plot. Caranya saya akan bikin. Nah, ya. Dan dia ini kalau saya besarkan tingginya 200. Nah, ya. Ini cara kedua. Tadi cara pertama. Jadi boleh aja pakai menggunakan cara yang ke satu, cara yang kedua, gitu, ya. Tergantung aja. Yang ini jangan dipakai dua-duanya, ya. Oke. Pada ini tadi heteroskedastisitas, ya. Pada kasus yang tadi ini, ya, posisi, ya, atau gini. Pada posisi ya di data view, ya, data view. Nah, ini pada data view kita lihat di sini. Hasilnya di sini, ya. Saya misalkan lagi nggak apa-apa nih supaya ya. Nah, pada posisi ini, ya, coba klik analyze lagi, analyze regression, linear lagi. Cuma di reset lagi nih, reset, reset.
ya kosong. Ya, sehingga kosong. Ya. Oke, berikutnya ini seperti biasa, berarti X tetap ke independen, ya. Nah, Y-nya ke Y ke dependen. Ya, ya. Coba. Ya, dependennya Y, independennya adalah X. Ya. Nah, pilihan di sini tadi kan pertama kita pilih save. Di sini ada pertama statistik, ada plot, ada save option, ya, style, bootstrap. Kalau di SPSS 16 nggak ada nih, bootstrap nggak ada, ya. Hanya untuk yang bootstrap itu penyelesaian statistik dengan apa yang disebutnya bootstrap statistik. Nah, lain lagi, ya. Saya nggak pelajari, itu hanya untuk orang matematik, ya. Orang matematik, kalau yang orang matematik, ya baru saya ngajar di matematika, baru saya ngajarkan ya bootstrap statistik, ya. Tuh. Kemudian dari sini klik apa? Klik plots, karena menggunakan plots tadi, gambar. Klik plots. Nah, klik plots. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7 apa namanya kita sebut pilihan di sini. Ada dependent, ada bintang, Z-pred, ya. Z-pred itu, Z itu bilangan baku, pred itu prediction, ya. Kan ada tuh Honda Fred, ya, tapi pakai F, ya, lain lagi Fred. Nah, tulisannya E-nya 2, ya. Di sini Z-pred artinya pred prediction. Kemudian ada bintang Z resid. Resid itu dari kata residual, ya. Nah, kemudian ada D resid, ya. Nah, nanti ada CV Mellows itu belakangan, ya, kita nggak bisa melihat itu. Itu kita sebutnya adalah D resid, ya. Kemudian ada adjusted, ya, tulisannya ADJ, adjusted prediction. Kemudian ada S resid, ya, standar residual. Kemudian ada SD resid. Nah, lagi, ya. Nah, yang kita perlukan tuh ada 2 di sini. Nih, ada yang nomor 2 dari atas dengan nomor 2 dari bawah. Ya. Nomor 2 dari atas, nomor 2 dari bawah, yaitu Z-pred dengan S resid. Nah, kita klik sekarang nomor 2 yang dari atas, itu Z-pred. Kemana dia Z-pred? Masukannya ke X. Hilang jadinya, ya, ke X. Gitu, ya. Kemudian nomor 2 dari bawah, ini S resid. Masukannya ke Y. Nah, itu, ya. Nah, dan ke Y. Nah, kemudian kita klik di sini nih, ya, standardized residual plot, ketiknya di sini, ya. Boleh kita ketik histogram, masuk, ya. Kita ketik lagi di sini, klik lagi normal probability plot. Nah, ya. Oke, coba. Kalau sudah, bilang sudah. Nanti saya kasih kasus skripsi mahasiswa, gitu, ya. Nanti saya coba masukkan korelasional, datanya seperti apa, ya. Oke, kalau sudah di situ klik continue, ya, baru klik OK. Nah, kita lihat hasilnya, ini yang di bawah nih. Tuh, ya. Nih, itu ada chart. Ini kan kenormalan nih. Ya, normal nih, ya.
ya, jadi grafiknya itu mulus gitu ya. Ini adalah penormalan. Kalau bentuknya itu normal, jadi pendekatannya ya ini di atas dikit, ini dikit, ini dikit, udahlah, tapi campur bawah ini dikit, jadi boleh dikatakan masih relatif normal walaupun di sini jauh ya. Jadi normal kan udah, saya nggak melihat yang di sini, yang sekarang saya lihat yang ini normal kiki plot tadi sudah ada residual ya sebelumnya. Nah yang kita perhatikan yang di bawah nih adalah yang scatter plot. Nah gitu ya, di scatter plot ini yang kita copy ya. Di sini ada tertulis regression studentized residual ya, ada student dari kata nilai T, studentized ada dengan standardized ya. Ini studentized, di sini ada standardized predicted value, di sini regression studentized residual. Tadi yang SD resid ya, SD resid itu studentized ya. Tapi kalau yang predik itu Z pred. Nah, ya. Ini studentized. Ini yang kita copy nih nilai ini. Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini saya sudah copy di sini. Tadi ceritanya udah ya. Tuh nilainya ini. Sekarang kita perhatikan nilai ini. Saya besarkan sedikit. Nah, itu ya. Kita lihat di sini ada angka 0, 1, 2 ke atas. Yang di sini juga min 1, min 2. Ya. Nah, kita lihat itu nggak ada pola. Nggak ada pola. Misalnya polanya seperti ini misalnya polanya. Nah, gitu langsung. Atau polanya seperti parabol ke bawah. Nggak ada gitu ya. Nggak ada seperti gini. Nggak ada yang begini. Ya, polanya ini acak. Jadi ada di atas 0, ada di bawah 0 titiknya. Menyebar gitu ya. Seperti bintang di langit. Nah, itu kalau nyanyiannya Padi ya. Nah, seperti bintang di langit. Nah, ini menyebar. Ya. Ya, ini menyebar. Ada yang di sini ya. Ya, kan bintang juga kalau Anda belajar fisika atau belajar IPA ya tentang apa tuh geografi ke geo ya. Ada pelajaran juga ya untuk bintang dan sebagainya. Ya, nah ini pelajaran. Nah ini ada berarti ada yang menyebar di atas ke sini, ada yang ke sini. Tidak berbentuk pola, ya, tidak membentuk pola. Kalau tidak membentuk pola dan sembarang, itu kita katakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau dalam bahasa lain, nih, ya, yang kata lain terdapat kesamaan homogenitas varian dari residual ke pengamatan lain. Artinya homogenitas terpenuhi atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Persis sama dengan kesimpulan yang tadi menggunakan uji Gletser. Ya. Uji Gletser sama dengan uji heteroskedastisitas. Ya. Tapi kalau kita lihat yang gampangan yang mana ya terserah deh. Anda gunakan yang menggunakan ini boleh, menggunakan uji Gletser juga boleh. Ya. Nah, dengan demikian kita katakan bahwa skripsi kita sudah memenuhi syarat itu. Ya. Linearitas sudah, normalitas sudah, heteroskedastisitas sudah, aman sudah, ya. Nanti bisa terjadi, ya, bisa terjadi tidak terjadi heteros atau terjadi heteroskedastisitas. Saya juga yang menunjukkan kami. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Silakan. Halo, coba duanya gitu ya. Nah, nanti memang data ini saya akan buat semacam buku apa namanya? Buku ajar ya untuk statistika pendidikan. Nah, jadi bahan ini ya serta-merta saya jadikan nanti buku, jadi buku nih, buku ajar statistika pendidikan ya, biar lengkap, ada yang manualnya, ada yang SPSS-nya, jadi dua. Kalau hanya SPSS saja nanti orang nggak ngerti bagaimana cara manualnya. Jadi manualnya mengerti,
ya. Kemudian SPSS-nya juga begitu. Ini baru menggunakan program SPSS. Tapi kalau nanti program lain ada nggak? Ada EVIUS, ada Stata, ada Sistat, ada Lisrel, ya, banyak lagi tuh, ya. Ya kebetulan saya itu kan bukan hobi sih ya. Jadi ada software baru saya pelajari, software baru pelajari gitu ya. Kan ada tuntunnya dalam bahasa Inggris dibuat, oh caranya seperti ini, cara seperti ini. Jadi memang saya sudah kalau ngajar SPSS kan SPSS mudah, nggak terlalu sulit gitu ya. Nanti ada SAS, Statistical Analysis System. Nah itu kalau saya ngajarkan di matematika itu semua software, ya. Ada SPSS, ada SAS, ada Lisrel, ada EVIUS, yang ada Word PLS, ada Sistat, ya, ada Stata, kalau anak UI saya ajarkan Stata, ada EVI Info, ya. Jadi kalau software tuh banyak sekali. Ada software statistik juga begitu, ya. Ada yang pendekatannya kalau menggunakan SPSS nggak bisa, ada yang menggunakan Lisrel. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya. Ya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan absolut ini di Excel ya. Kita copy ke Excel nanti ya. Coba saya buka di Excel dulu sebentar. Ya, supaya absolut itu tadi sama. Software Excel. Oke, buka dulu ya, buka di sini. Bentar. Excel. Nanti saya besarkan 200 ya. Excel kan banyak juga ini. Saya copy aja dulu. Copy yang dari ya. Ini saya copy. Ya, rest. Excel. Dari bawahnya sini. Itu kan? Hanya macam-macam gitu. Diktik nol dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau saya nah ini yang kita sebut tadi apa? Rest ya. Rest. Kemudian di sebelah kanannya kita mau buat adalah tengah deh ya, tengah. Sekarang di sini adalah ABS. ABS. Ya. Nah, di Excel juga ada perintah itu, ya, sama dengan tulis ABS. Itu ada ABS. ABS dalam kurung. Ini di situ kotak. Nah, oh value kenapa value? Nah. Oh ini kita sebutnya nah. Oh kopi gitu nggak bisa ya. Nah. S ya.
Excel True 2010 lah, ini dia. Ya, simpan dulu ke Excel sebentar. Ya. Absolute, ya, absolute Excel. Nah, ini menunjukkan aja. Oke, kita simpan. Kita lihat datanya. Excel. Nah, ini. Ya. Nah, itu kan ada ya. Ini nilainya. X-nya saya besarkan dulu. Kita. Ini. Ya. Kita lihat aja di sini ini kan, oh dia titik koma ya. Dia kalau ini pakai koma, ini ada titik ya. Ini rest. Yang ini nih. Saya masukkan ini. Ya. Ini kita perhatikan. Ya. Nah, ABS stress ini kan kita peroleh dari apa namanya ini SPSS ya. Ini saya bilang ini SPSS, tinggal kalau copy tadi kan. Saya bilang ada stress yang saya tulis di sini yang di SPSS. Sekarang yang ABS stress tapi di saya buat di sini lagi ke kanan. Absolut ya. Atau kita sebut aja nilai absolut kalau di SPSS kan boleh di Excel judulnya bisa ini aja ya, nilai absolut atau nilai mutlak lah, nilai mutlak ya. Itu bahasa Arab ya, mutlakon ya. Oke, di sini kita buat. Nah, yang kita perhatikan ini nih di C2 ya, coba nilainya absolute ABS dalam kurung C2 ya, itu ya kan. Jadi nilainya ya kalau kita ini digit itu berapa nih? Siji lorot 5. Nah, kita buat digitnya sini 5 juga ya. Kita geser gini. 41. Nah, itu kan sama 41 ya. Nah, tinggal tarik aja copy, tarik sini. Ya, jadi di Excel pun juga ada nilai absolut persis di Excel. Tuh, ya, sama. Ya. Jadi nanti nilai absolut itu bisa dilakukan di Excel. Kalau di Excel itu banyak sekali perintahnya ya. Banyak kalau mau bisa bikin program. Ini baru A nih. Oh, ada apa tuh? Ya. ACC print. Ya, ACC printem. Cos ya. Nih, cos itu cosinus ya. Kemudian cos hyperbolicus. Nah, itu matematik lagi tuh. Kotangen ya, kotangen ya. Ini address itu model apa namanya penekanan gitu ya. Di agregat ya. Nanti ada B lagi di sini B. Di Excel banyak lagi ya. Ada fungsi Bessel. Nah, ini di matematik banyak kan ya. Ada bintu heksadesimal. Nah, ini bintu ke desimal. Jadi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, itu ada ini binomial distribution dan distribusi binomial. Nah, banyak ya. Kalau saya sih memang banyak ngertinya karena saya memang belajar tes. Gacus, pilihan, clean, ada code, ya, kolom. Nah, itu kalau Anda belajar tentang Excel banyak sekali perintah-perintah di Excel ya. Ini ABS salah satunya ya. Ya. Oke, dari sini ada yang mau tanya? Ya, jadi perintah ABS itu ada di Excel maupun di SPSS ya. Nah, nanti di Excel pun juga ada perintah statistik juga di sini. Di sini yang nih. Ya, kalau udah klik data di sini data, nah, ini ada
data analysis. Nah, ini perintahnya banyak lagi itu. Ya, di Excel sendiri ada fungsi-fungsi nanti UGT dan sebagainya. Ya, oke, nanti kalau pas ini baru regression ada. Regression sendiri ada tuh. Ya, regression. Oke. Nah, baru itu input rank Y. Nah, Y-nya mana? Nah, kita lihat Y-nya. Y-nya ini. Coba. Ya. Y. Kemudian X. Nah, input X. Sama nggak dengan X? Jadi bisa pakai Excel ya, nggak perlu harus pakai SPS juga. Ya, pakai data analisis regression. Cuma nanti nguji linear regressionnya nggak bisa ya. Komponen level output range ya. Tabel ya, constant is zero, nggak perlu. Ini pakai 95%. Oke, sekarang outputnya. Outputnya di mana? Kita buat output di sini misalnya. Oke, ya. Tuh, udah ya. Ya. Ini di Excel. Hasilnya juga akan sama dengan di SPSS ya. Jadi nanti nggak ada apa namanya, nggak ada kendala. Pak, saya nggak punya SPSS, bisa pakai ini. Tapi nanti uji linearitas, homogenitas itu yang tidak ada sebenarnya di Excel ya. Ini dia 0,447 T-statnya ini, peluangnya nih, sig-nya ini p-value kan. Kalau di SPSS kan maksudnya sig, ini p-value. Nah, ini persamaannya min 16,5. Ini uji ANOVA-nya. Ini R-nya tuh R. Ya. R-nya berapa? R ini nih ya. 0,756 ya, sama. R square kuadrat dari ini. Adjusted kita nggak perlu pakai. Yang kita pakai cuma multiple R dengan R square. Ya. Jadi nantilah kalau memang tas ini saya coba bandingkan dengan kalau menggunakan Excel ya. Tapi syaratnya harus ada ini nih data analisis di Excel-nya. Ya. Kalau nggak ada nanti caranya gini, bisa saja. Ya. Pernah kalau salah saya bukan di Excel ya. Di sini ada option. Option nanti ada add in di sini ya. Pilih analysis tool pack. Klik di sini go. Nah, akan muncul ya settingnya data analysis. Ya. Itu di Excel. Oke, sampai sini ada yang mau tanya?